Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk duduk yang tenang, sediakan cemilan kongguan isi ranginang. Jangan nonton sendiri, ajak keluarga kalian. Selamat menonton. Apa yang kalian lakukan ketika ada seseorang di masa depan yang datang menemui kita atau melihat seseorang di tempat umum yang sepertinya di masa lalu maupun di masa depan? Bagaimana jadinya bila tiba-tiba ada seseorang yang mengaku dia adalah anak cucumu di masa depan? Ya, mungkin ini biasa kita lihat di beberapa film yang ada di layar lebar. Bahkan film sekelas Avengers Endgame sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan ilmuwan. Bagaimana tidak? Salah satu inti cerita dalam film ini membahas tentang time travel atau perjalanan waktu. Dalam film Avengers, War Machine memberikan saran agar tim Avengers kembali ke masa Thanos ketika masih bayi untuk membunuhnya, agar Thanos di masa depan tidak pernah lahir dan ada. Apakah ini dapat terjadi? Bahkan film-film drama Korea banyak menggunakan time travel ini dalam ceritanya, seperti Deserving of the Name. Drama ini diperankan oleh aktor sekaligus idol terkenal yaitu Minho Seni. Drama ini menceritakan Minho yang berperan sebagai Kyung Hui. Kyung Hui adalah seorang pria yang menyukai nabi. Bukan nabi ya, nabi. Yang diperankan oleh Lee Yoo Bi. Dia melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk mencegah kematian orang yang dicintainya. Tentu time travel ini banyak mengundang kontroversi. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa dicegah kematiannya? Bahwasannya semua yang bernyawa pasti mati, entah waktu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta, dan itu adalah takdir. Dengan time travel ini, kita juga bisa melihat diri kita 5 tahun ke depan, bahkan sampai puluhan tahun ke depan atau lebih. Adalah suatu hal yang mungkin diimpikan oleh semua orang. Kita selalu penasaran bagaimana bentuk bumi, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Bahkan ilmuwan selalu memperdebatkan hal ini. Mulai dari Sir Isaac Newton, Albert Einstein, hingga Stephen Hawking. Mereka memiliki pendapat tersendiri akan adanya mesin waktu dan time travel. Banyak orang yang pernah pergi ke masa lalu atau mungkin di antara kita ada yang percaya, bahkan ada yang tidak. Terlepas dari beragam pro dan kontra yang ada, nyatanya mesin waktu dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti yang telah diungkapkan oleh Einstein dalam teori relativitas. Kita mungkin dapat melakukan perjalanan waktu mundur jika kita bergerak secepat kecepatan waktu. Ini dikutip dalam Finemo.com. Albert Einstein menjelaskan ada 3 dimensi ruang yang berkaitan dengan dimensi waktu, di mana waktu sebagai dimensi keempat. Einstein menyebutnya dengan sistem ruang waktu, dan inilah model alam semesta yang kita gunakan hari ini. Namun, Einstein juga berpikir bahwa memungkinkan untuk membengkokkan ruang waktu, menciptakan satu jalan tembus antara 2 jarak yang berbeda. Fenomena ini disebut dengan wormhole, yang digambarkan sebagai 2 buah tunnel dengan 2 pintu, masing-masing mewakili satu ruang waktu tertentu. Wormhole mungkin secara alamiah ada di angkasa, dan ilmuwan asal Rusia mencoba untuk menggunakan radio teleskop untuk mendeteksinya. Namun, menggunakan wormhole untuk melakukan time traveling mungkin bukan sesuatu yang mudah. Selain teori wormhole ini, terdapat juga teori cosmic string, di mana pipa energi yang secara teori terbentang di seluruh alam semesta, yang secara terus-menerus melebar. Beberapa ilmuwan memprediksi bahwa ruang kecil ini bertahan sejak dunia mulai ada, berisi massa yang sangat besar. Dengan demikian, mereka dapat melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Ilmuwan percaya bahwa jika 2 cosmic strings saling bertemu atau berdekatan, mereka dapat melengkungkan ruang waktu. Karena lengkungan yang dihasilkan akan sangat besar, maka hal tersebut dapat menyebabkan perjalanan waktu. Salah satu teori konspirasi yang begitu terkenal yakni adalah orang memegang ponsel pada satu film Charlie Chaplin, The Circus, pada tahun 1930
28. Dan teori konspirasi tentang penjelajahan waktu yang baru-baru ini populer adalah dari pencipta The Simpsons sebagai seorang penjelajah waktu. Pasalnya ada beberapa dari episode yang memprediksi dengan sangat akurat kejadian-kejadian di masa depan. Meskipun secara teori perjalanan waktu mungkin untuk dilakukan, namun kita memerlukan energi yang sangat besar untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Kita perlu bergerak melebihi kecepatan cahaya. Seperti yang telah kita ketahui, kecepatan cahaya merupakan ukuran kecepatan tercepat saat ini. Bila ada sesuatu yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya, maka kecepatan yang ditempuh untuk mencapai titik tujuan akan menghasilkan angka negatif. Dengan demikian, secara teori hal itu dapat memicu perjalanan waktu. Maka untuk dapat melakukan perjalanan waktu, dibutuhkan energi yang tak terbatas. Dikutip dalam kompas.com, secara teoritis, Profesor Stephen Hawking dan Profesor Brian Cox percaya bahwa bepergian dengan kecepatan cahaya bisa mendorong manusia ke masa depan. Tak hanya itu, berdasarkan teori relativitas khusus milik Albert Einstein yang diterbitkan pada 1905 menjelaskan, benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang melambat. Orang yang bergerak sangat cepat dengan kecepatan cahaya akan melihat waktu mereka melambat. Tapi hal ini tidak berlaku untuk orang yang bergerak normal. Menurut teori relativitas khusus, semakin cepat Anda bergerak melalui ruang angkasa, semakin lambat pengaruh waktu pada Anda dibanding objek-objek yang masih berdiri. Contohnya, jika pergi dengan pesawat ruang angkasa mendekati kecepatan cahaya, maka sepertinya mungkin beberapa tahun lagi Anda akan sampai di bumi dan menemukan saudara kembar Anda yang jauh lebih tua. Hal ini telah diuji coba oleh NASA yang disebut dengan paradoks kembar. Semua pendapat tersebut mendukung bahwa perjalanan waktu sangat mungkin dilakukan. Hanya saja, hal ini akan memerlukan energi yang luar biasa. Tantangan penjelajahan waktu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, jika memang perjalanan waktu mungkin, bagaimana mendorong manusia bergerak pada kecepatan cahaya tanpa membunuh mereka? Peneliti dari Organisasi Penelitian Nuklir Eropa atau CERN menyebut bahwa mereka telah mendorong partikel kecil dengan kecepatan cahaya menggunakan Large Hadron Collider. Sayangnya, masih membutuhkan perjalanan panjang untuk melakukan hal tersebut pada manusia. Teori lain adalah menggunakan lubang cacing di luar angkasa untuk memindahkan manusia dari satu titik ke titik lain di antariksa secara instan. Teori ini dikembangkan oleh Kip Thorne, fisikawan di California Institute of Technology Caltech pada 1980-an. Thorne percaya bahwa manusia di masa depan harus membangun lubang cacing sendiri untuk menjelajah waktu. Di samping bergerak dengan kecepatan cahaya yang beresiko membunuh manusia, tantangan perjalanan waktu juga terjadi dari penuaan. Nah, selepas dari itu ada berita yang lebih menghebohkan dunia. Tewasnya Jenderal Iran atas serangan Amerika Serikat membuat publik cemas kalau hal itu akan berbuntut pada Perang Dunia III. Pun sempat menduduki trending topik di jagat Twitter dan media sosial lain. Dalam video ini, seseorang yang mengaku sebagai penjelajah waktu tahun 2075 mengatakan ada Perang Dunia ketiga di tahun 2020. Hal itu pun membuat sebagian orang cemas lantaran video tersebut terlintas seperti sebuah prediksi yang bisa saja terjadi. Orang di video tersebut mengaku seorang time traveler dan datang dari tahun 2075. Ia membeberkan beberapa cerita pada tahun tertentu. Menurutnya, Perang Dunia Ketiga tersebut dipicu oleh Korea Utara yang mendaratkan nuklir di Hawaii, Amerika Serikat. Disebutkan bahwa negara Cina, Rusia berperang melawan Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Lebih jauh lagi, ia menceritakan bahwa Perang Dunia Ketiga berlangsung selama 3 tahun. Perang tersebut berlangsung brutal dan memakan banyak korban jiwa.
Meski begitu, pemicu yang disebutkan pada video tersebut adalah perseteruan Amerika Serikat dan Korea Utara, bukan Amerika Serikat dan Iran. Kemunculan kembali video ini masih menakutkan publik soal Perang Dunia Ketiga. Nah, meskipun mesin waktu dan time traveler itu benar-benar ada, secara sains, pasti kita tidak akan bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Dan sangat tidak mungkin untuk merubah ketetapannya. Semakin canggihnya ilmu pengetahuan di zaman sekarang, seharusnya kita semakin bijak dalam berpikir dan mengkaji teori-teori tersebut. Jangan sampai ilmu pengetahuan menggoyahkan iman kita dan membuat Sang Pencipta murka terhadap kita. Allahu a'lam. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Jika bermanfaat, klik tombol like dan tombol unlike jika kalian tidak menyukai video ini. Dukung terus video Kenapa Sih untuk terus memberikan informasi terbaik untuk kalian semua.